Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Adi Suryadi. Di video kali ini, pertemuan ketujuh, kita sudah masuk di review materi ya, di mana untuk materi web programming 2 ini, review materinya tentang pembuatan aplikasi sederhana pencatatan transaksi toko sepatu ya. Nah, ini kalian bisa lihat di modul maupun di slide, sudah ada ketentuannya untuk tugas di pertemuan 7 ini ya. Oke, review materinya ya. Review materi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana teman-teman paham tentang yang pertama konsep MVC ya di kode igniter ya. Nanti mungkin ada tambahan yang if else ya, yang if else itu kan materi web programming 1 ya kalau nggak salah, dan itu ya tidak hanya di PHP ya, di Python, di C++, di manapun pasti ada if else ya. Nanti itu ada juga, tapi yang penting MVC-nya ini kalian paham dulu ya. Nah, ini adalah studi kasus yang tentunya menggunakan konsep MVC ya, pasti. Jadi ada model view controller ya. Nah, untuk studi kasusnya adalah seperti ini. Ada sebuah toko sepatu ya, mungkin toko sepatunya apa? Toko sepatu Abadi Jaya atau toko sepatu apa ya, yang ingin dibuatkan program untuk menghitung otomatis dari transaksi penjualan sepatunya, yang mana harga sepatu ditentukan berdasarkan merek dari sepatu tersebut ya. Tolong dipahami ya. Jadi programnya nanti untuk toko sepatu ya. Lalu ketentuannya di sini, buatlah tampilan form input transaksi ya, meliputi input nama pembeli menggunakan teks ya, berarti name sama dengan teks ya, input tipe teks, berarti ada nama pembeli. Lalu yang kedua, no HP menggunakan teks ya, sama input tipe teks ya. Merek sepatu berupa pilihan combo atau select option berisi Nike, Adidas, Kickers, Eggers, dan Buceri ya. Jadi itu urutan dari mereknya menggunakan combo atau select ya, select option ya. Masing-masing memiliki harga sesuai urutan, yaitu 375.000, berarti untuk Nike, Adidasnya 300.000, Kickersnya 250, Eggers 275, dan Bucerinya 400.000 ya. Ukuran sepatu berupa combo select juga berisi pilihan ukuran dari nomor 32 sampai dengan 44 ya. Jadi ada 32, 33, 34, 35 sampai dengan 44 ya untuk ukuran sepatunya ya. Jadi nanti di dalam sebuah form itu ada inputan untuk mengisi nama pembeli, nomor HP, merek sepatu, dan ukuran. Nah, untuk harganya gimana Pak? Harganya tidak di-input ya, tapi diproses di dalam model ya, diproses di dalam model. Jadi harga itu diproses di dalam model nantinya ya. Jadi tidak di input ya. Nah, tidak di input. Nah, harga itu sesuai dengan pilihan dari mereknya. Buat sebuah controller dan model untuk memproses inputan form sehingga hasilnya ditampilkan ke file view yang berisi hasil dari proses submit dari form input. Lalu setelah itu buatlah hasil cetakannya ya. Apa yang sudah kalian isi berarti muncul di tampilan cetak ya. Lalu ada link menuju ke form kembali ya. Seperti itu. Ini hampir mirip seperti yang sudah pernah kita buat yang di
form mata kuliah ya, itu juga sudah ada form validation-nya, dan nanti juga di sini kalian terapin juga form validation-nya ya. Selanjutnya gambarannya gimana sih Pak? Di sini kita masih bingung ya. Materi untuk review materinya kita masih bingung nih ya. Pasti adalah di antara kalian yang masih bingung caranya, atau secara singkat seperti apa sih yang akan kita buat nantinya ya dari sebuah studi kasus ini. Saya sudah membuatnya ya. Contohnya ini saya tidak memberikan kalian harus seperti ini ya, tidak seharus seperti ini, tapi ini adalah gambaran. Lebih bagus dari ini, lebih baik ya kalau kalian tambahin CSS atau kalian tambahin style-style yang lain yang lebih bagus ya. Ini saya hanya memberikan gambaran setidaknya seperti ini nantinya ya. Jadi ada sebuah form, controllernya bebas ya. Nanti kalian masukinnya tetap di file yang sebelumnya saja, di file kode igniter yang pustaka booking ya. Jadi kalian tinggal bikin controller, bikin model di situ dengan nama yang berbeda ya untuk tugas ini. Jadi supaya nanti kalian masuk di satu file aja untuk materi web programming, duanya tidak ganti-ganti folder lagi. Kalau saya di sini bikinnya controller sepatu ya. Nah, kalian boleh bebas ya, controller apapun boleh ya. Lalu di sini ada nama pembeli ya. Nah, di sini juga sudah pakai form validation ya. Ini pakai yang HTML. Kalau yang ini pakai yang form validation ya, yang dari kode igniter ya. Nah, kalian juga bisa nanti terapin itu. Jadi isiannya ada nama pembeli ini pakai teks, nomor HP juga pakai teks, mereknya ini pakai combo seperti ini. Nike, Adidas, Kicker, Eiger, Buceri ya. Lalu ukurannya di sini dari 32 sampai 44 ya. Jadi tampilannya nanti kurang lebih seperti inilah ya. Kalian boleh style lagi, boleh diperbagusin lagi silahkan ya. Coba kita isi ya. Ini nomor HP. Lalu untuk merek ya, berarti kalau tadi kita coba kita pilih yang Buceri ya. Buceri itu kalau di ketentuannya harganya 400.000 ya yang ini. Nah, berarti kalau kalian pilih Buceri harusnya harganya nanti keluar 400.000. Oke. Ukurannya bebas ya, nggak mempengaruhi harga. Baik yang 32 ataupun sampai ke 44 ya. Karena ketentuannya seperti itu. Lalu tombolnya boleh simpan transaksi, boleh simpan aja atau mungkin submit dan seterusnya boleh. Ini tidak ada ketentuannya ya. Ini style aja, style kalian. Nah, hasilnya nanti kurang lebihnya seperti ini. Jadi semacam muncul struk pembelian. Ya, di sini saya kasih keterangan bukti pembelian sepatu, nama pembelinya, nomor HP, merek, ukuran ya. Tadi saya pilih ukuran 32 ya. Harganya 400.000 ya. Karena mereknya Buceri ya, 400.000. Ya, dan ada tombol kembali ke transaksi ya. Nah, tombolnya boleh di bawah lagi nggak apa-apa ya, atau di atas juga nggak apa-apa. Itu style aja, tidak harus sesuai dengan apa yang saya buat ini. Ini hanya saya kasih gambaran supaya kalian lebih mudah lagi nanti membuatnya ya. Nah, kalau nanti kita pilih yang lain, misalkan mereknya Kickers ya, Kickers 250 ya. Nah, 250 ya Kickers. Nah, berarti apa? Ada proses ya, ada proses program ya, di mana nanti ada ketentuan if else ya. Nah, itu nanti kalian masukkannya di dalam model ya. Jadi if merek Nike harga sekian, if merek Kickers harga sekian, if merek Adidas harga sekian. Lalu return lagi supaya nanti bisa balik lagi ke controller ya. Jadi kurang lebih tampilannya nanti seperti ini untuk tugas pertemuan 7. Nah, setelah selesai ya, setelah berhasil ya, kalian bisa
push lagi ke GitHub ya, ke GitHub kalian, dan pastinya harus berbeda ya. Nanti saya akan cek kalau ada mungkin style yang sama ya, bahkan sampai ke penamaan yang sama ya. Mungkin kalian ada yang copy paste dari temennya atau minta ya ke temennya. Nah, jadi nanti kalian harus buat dengan ciri khas kalian sendiri ya. Pastilah ya, namanya kita bikin sendiri itu pasti ada perbedaannya ya. Kalau sama berarti copy paste ya. Misalnya ada 2 orang yang sama ya, saya nggak tahu mana yang benar ya, yang bikin pertama kali ya. Silahkan nanti di push ke GitHub-nya masing-masing, nanti saya cek di GitHub ya. Jadi ya penamaannya pasti kan beda ya, name dari teksnya ini juga kan kalian pastilah beda gitu, nggak mungkin sama. Kalau sama ya nanti berarti ada something ya, kalian bisa terindikasi mengcopy paste atau mencontek ya. Nah, pastikan kalian punya cara sendiri untuk membuatnya ya. Namanya juga silahkan toko sepatu abadi di sini. Mungkin kalian bisa ganti toko sepatu Adidas, toko sepatu apa ya, misalkan toko sepatu apalah ya, supaya beda gitu. Terus form transaksi penjualan sepatu di toko apa boleh juga, style-style seperti itu. Silahkan untuk membuat perbedaan ya. Jadi itu untuk pertemuan 7 mengerjakan review materi, dan di sini saya sudah berikan sebuah gambaran apa yang harus kalian buat pada pertemuan 7 ini ya. Tentunya harus ada MVC-nya ya, model, view, controllernya ya. Tidak boleh hanya nanti view sama controller aja, karena di sini kita sedang review materi MVC-nya. Berarti nanti apa? View ya, view jelas tampilan ini ya. Controllernya ya, controller sepatu nanti. Lalu di view di modelnya nanti bagian yang memproses data yang tadi. Jika merek Nike harga sekian, jika merek Adidas harga sekian, jika merek Buceri harga sekian. Nah, itu yang di model. Ya. Berarti bikin model juga. Ya. Saya tidak kasih script-nya karena ini review, dan saya harapkan kalian sanggup mengerjakan ini ya, karena ini masih gampang ya. Untuk form validation-nya ya kalian bisa buat sebisa mungkin lah ya. Intinya ini bisa divalidasi ya, untuk ya pembelajaran kalian menggunakan form validation juga ya. Walaupun kedepannya nanti kalian pasti akan lebih advance lagi, mungkin pakai JavaScript, pakai jQuery ya. Banyak plugin validation. Tapi di PHP-nya juga harus tetap ada form validation-nya ya. Saya tidak tunjukkan skripnya supaya kalian bisa berkembang sendiri, bisa mencari tahu caranya. Bebas, semuanya bebas di sini ya. Yang penting hasilnya jadi pemrosesannya dengan konsep MVC di Coding Editor 3. Ya. Jadi itu untuk tugas pertemuan 7 yaitu review materi. Jadi kita tidak lanjut ke pustaka bookingnya dulu, tapi kita coba review dulu ya. Kemarin kita sudah membuat project pustaka booking, dan kita tunda dulu dan kita review materi di pertemuan 7 ini ya. Silahkan dicoba dan pastikan harus berhasil ya. Boleh bekerja sama ya, kalian bertanya ke temannya, boleh saling berkoordinasi, tapi saya minta kalian punya ciri khas sendiri supaya tidak terindikasi plagiat atau copy paste dari punya temannya. Baik, itu saja penjelasan untuk pertemuan 7 ya, dikerjakan hari ini, dan nanti saya kasih waktu untuk pengumpulan tugasnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.